mempelajari di mana syaitan itu masuknya kepada kita, dan mempelajari bagaimana caranya menolak syaitan. Para ulama yang sudah membuktikan pengalaman mereka dalam melawan syaitan itu mengatakan bahwa syaitan itu masuk kepada kita bisa lewat pintu su'udzan billah. Artinya apa? Berburuk sangka kepada Allah. Artinya syaitan itu membisiki kita, mengatakan bahwa seolah-olah Allah itu kada ketuju lawan kita, Allah kada menerima ibadah kita, Allah itu benci kepada kita, sehingga kita merasa bahwa kita ini adalah disariki Allah, sehingga kita merasa doa kita ditolak Allah, sehingga kita merasa bahwa kita ini adalah orang yang diusir oleh Allah. Nah, itu bisikan syaitan. Menyelesihinya kayak apa? Kalau datang bisikan lawan kita nih, bah dua ikam tadi kada kabul, sambayang ikam tadi ditolak Allah, ibadah ikam tadi kada diterima Allah. Nah, kalau kita menuruti ajakan itu berarti kita buruk sangka terhadap Allah, dan ini dosa besar. Nah, itu kita ganti, diselisihi dengan apa? Husnuzan billah. Misalnya di hati kita, doa tadi asa kada kabul, nah kita potong, jangankah itu kada boleh, doa tadi kabul, kita baik sangka kepada Allah. Namun dalam hal mengabulkan doa, Allah macam-macam, bisa saat ini, bisa tahun kaina, bisa bulan kaina, atau bisa diganti Allah lawan yang lebih baik. Pokoknya doa tadi kabul, nah itu diganti lawan kayak itu. Perasaan nang doa tadi kada kabul itu dibuang, jangan sampai kita ada dalam hati yang kayak itu, karena itu buruk sangka, itu pintu syaitan untuk masuk kepada kita. Syaitan masuk kepada kita lagi lewat apa? Lewat tulul amal. Artinya apa? Syaitan itu selalu memberikan bisikan kepada kita bahwa kita ini masih lawas lagi hanyar mati. Isuk kamu kada mati masih ke syaitan, kamu masih umur sekian tuh kawan ikam banyak lagi, kamu kada mati isuk dulu. Ini sambat jika betubat isuk sambat saja. Nah, itu sudah tulul amal ngarannya. Atau syaitan memberi bisikan kepada kita, kamu 10 tahun nah kada mati lagi, hanya umur 40, 10 tahun masih 50 hanyar, Nabi aja mati 63 aja syaitan. Nah, jadi kamu 23 tahun lagi hanyar mati, jadi mun ikam hendak banakal mulai wahini kayaknya umur 60 sedang ikam tubat. Nah, ini syaitan membisiki kita lewat tulul amal. Mun ikam hendak mencari dunia mulai wahini, ikam masih berumur lagi 23 tahun kira-kira. Nah, itu bisikan syaitan. Menyelesihinya kayak apa? Melawannya kayak apa? Dengan mengingat mufajaatul maut, dengan mengingat banyak orang nang mati bakajut. Mungkin keluarga kita, tetangga kita, kenalan kita nang kada saling garingan mati. Banyak. Mungkin kita hitung ada sedikit malam tadi bepandir rame sampai pukul 1, sekalinya subuh mati orangnya. Berapa umurnya? Hanya 50, sampai 63. Nah, jadi menyelesihinya dengan hal-hal yang macam itu. Jadi syaitan datang kepada kita membisiki, ikam masih panjang umur, ikam masih ikam masih sihat. Nah, itu lawani. Bujure aku sihat, bujure aku masih tapi kawanku pang tuh pada akunya mati, ada begeringan lagi, teranggar motor matinya. Nah, umpamanya, atau rabah bersepeda motor kecelakaan mati, dilawan dengan hal-hal yang menyelesihi yang macam itu. Syaitan lagi datang kepada kita menggoda, menuntut, membujuk supaya apa? Supaya kita ini memperbanyak istirahat.
memperbanyak istirahat, memperbanyak kenikmatan. Kenapa kamu berlapa-lapa gitu? Yang penting istirahat. Istirahat itu bisa guring, istirahat itu bisa melihat TV, istirahat itu bisa bergaya-gaya, bersenda gurau, istirahat macam-macam. Pokoknya waktu nang kada ada manfaatnya untuk kebaikan agama atau kebaikan dunia. Istirahat. Nah, bila ada tuntutan di hati kita untuk selalu hendak istirahat, selalu hendak bernyaman-nyaman, maka kita lawan itu tuntutan, lawan itu ajakan, lawan itu godaan. Melawannya kayak apa? Melawannya adalah bahwa kita banyak istirahat, kita banyak mencari kelapangan, itu di akhirat kaina akan menyusahkan perhitungan kita. Kita akan menyesal di akhirat melihat buku amal kita banyak nang kosong waktu nang istirahat itu. Mun aku istirahat, bilang istirahat, siang banyak istirahatnya, malam banyak istirahatnya, di akhirat kayaknya banyak kosong. Nah, aku akan menyesal. Jadi istirahat tuh wajib ada, tapi kada melulu istirahat. Beribadah sejam, istirahatnya setengah hari, maulah kayak itu. Terbalik, mestinya beribadah setengah hari, istirahatnya sejam, itu wajar aja. Ini banyak istirahatnya pada beribadahnya, banyak istirahatnya pada menuntut ilmunya. Berarti hidup untuk istirahat ngarannya. Belajar setengah jam, sejam istirahatnya. Belajar kena setengah jam pulang, sejam, banyak istirahatnya. Berarti ngarannya sekolah istirahat nih tuh. Kalau sekolah menuntut ilmu, nah itu bujukan daripada syaitan supaya kita ini sia-sia. Nah itu caranya menyelisihi, melawani. Syaitan datang kepada kita lewat pintu ujub. Lewat pintu ujub. Pintu ujub itu apa? Syaitan membisiki, Pak Ikam ini syaitan hebat. Ikam sama lawan kau kada berguringan, mutalaah, belajar, beramal. Berarti orang itu berguringan semuaan. Ikam mengenang kau, berarti Ikam ini hebat juga syaitan. Nah, dalam hati nih membisiki kita. Bila kita maiyakan, ya ujub ngarannya. Nah, bila datang perasaan hati kita seperti demikian, merasa bahwa kita ini hebat, kau beribadah banyak, merasa kita ini hebat, kita banyak bersedekah, merasa kita hebat karena banyak mutalaah umpamanya. Nah, itu dilawani. Lawan apa? Melawannya dengan mengingat nikmatullah. Zikrul minnah ngarannya. Ingat nikmat. Oh, aku nengah ini kawa kadanya akunya bang. Ini pertolongan Tuhan nang kau macam ini aku nih. Aku nang kau beribadah sama lamannya karena aku ditolong oleh Tuhan. Nyakanya kata ditolong Tuhan kayak orang juga guring. Jadi mang akunya karena apa? Nang iyanya pertolongan Allah. Nah, itu melawani sifat ujub supaya jangan sampai ada. Munnya ada boleh dalam hati ujub cuma satu mat saja. Ujub datang dalam hati kita, ayuh satu mat, tapi dilawan dengan ilmu. Syaitan datang kepada kita lewat apa? Pintu dengki, pintu hasad. Itu paling rintan, paling mudah. Kita ini ada tapahwal lawan orang, atau kita kada tapahwal, cuma kada seberapa dekat. Kenapa orang itu dapat nikmat yang luar biasa? Kenapa orang itu dapat pemberian Allah yang luar biasa? Baik berupa agama, baik berupa dunia. Maka dalam hati kita ini ada merasa kada nyaman. Maknya itu dapat terus semuanya. Itu ngarannya adalah bibit-bibit hasad sudah masuk ke dalam hati kita. Kawan nang dahulunya pina uyuh, kawan nang dahulunya pina kayak susuruhan kita,
sekali wahini harap pada kita, baik dunianya, baik agamanya. Nah, itu mudah timbul dalam hati kita dengki. Nah, syaitan di situ masuk. Nah, bila kita masuk dengki itu, kita disuruh melawan. Jangan menarusakan kehendak dengki ini itu dilawan. Bahwa Allah itu maha bijaksana. Allah itu maha bijaksana. Kadada orang yang paling bijaksana daripada Allah. Oleh karena itu Allah disebut ahkamul hakimin. Paling bijaksana di antara orang bijaksana itu Allah. Kalau Allah memberinya itu nikmat lebih pada aku, itu ada sesuatu. Pasti ada kebijaksanaan Allah. Kadang mau Allah itu zalim, kadang mau Allah itu kada adil, kadang mau Allah itu pasti sudah bijaksana. Bila kawanku diandaki Tuhan ka ini, itulah yang terbaik untuk inya, dan ini yang terbaik sudah untuk aku. Ini sudah bagian daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu melawan apa yang datang berupa dengki tadi. Nah, jadi ulama ini mengajarkan kepada kita bahwa untuk mengalahkan syaitan, menolak ajakan syaitan adalah dengan menyelisihi, dengan melawan apa yang dikehendakinya itu, apa yang digodanya itu.